Halo teman-teman ATLM Indonesia. Kita kali ini akan mengunboxing hemositometer merek Asisten. Oke, kita buka hemositometernya. Nah, hemositometer ini kebetulan merek Asisten kan. Nah, kita buka. Nah, ini sudah pernah dipakai, jadi selengkapnya seperti ini. Di hemositometer pada prinsipnya isinya yang utama adalah kamar hitung improved Neubauer yang diimprovisasi atau yang sudah diperbaiki. Ini mereknya Asisten. Jadi di sini dikatakan 0,1 mm kedalamannya, ya kan? Kemudian 0,0025 mm persegi. Nah, ada bagian atas, ya kan, bagian atas, dan ada bagian bawah nanti yang area untuk penghitungannya. Jadi bisa ini kembar, jadi tinggal meletakkan nanti kaca penutupnya di jembatan kanan dan jembatan kiri, ya kan? Untuk menempelkan itu perlu mungkin ada juga yang mengatakan dibasahi dengan kapas dulu, jembatan kapas basah, atau sebenarnya tidak perlu dibasahi, tinggal tempelkan lalu teteskan ujung pipet di area atas atau yang di bawahnya. Nah, itu kamar hitung. Kamar hitungnya ini kebetulan yang kamar hitung yang biasa ya, yang transparan, tidak Brickland. Kalau Brickland berarti di sini ada tulisannya improved Neubauer Brickland. Dan kalau Brickland, kaca bagian tengahnya ini agak tampak gelap karena lapang pandang di mikroskop nanti gelap, sementara garis baginya yang terang. Kalau ini tidak. Kalau kamar hitungnya ini garis baginya yang gelap, kotaknya yang terang. Jadi beda ya dengan Brickland ya. Brickland itu kalau bahasa sehari-harinya kalau kita mengatakan ribbon. Ya, anggaplah kita menggunakan ini kacamata putih, sementara Brickland adalah kacamata ribbon. Jadi lebih nyaman mana menggunakan? Ya jelas nyaman yang Brickland. Brickland ini cocok untuk hitung sel yang menggunakan larutan yang bening, misalnya larutan Hayem. Tapi kalau menggunakan larutan Risaecker yang berwarna biru, kayaknya malah tampak gelap, lebih gelap lagi. Ya kurang cocok lah, walaupun memang bisa diatur nanti di pengaturan kondensor di mikroskop. Nah, kita pindah ke selanjutnya yaitu pipet Thoma. Pipet Thoma ada dua, pipet eritrosit yang berwarna merah, ya kan? Berwarna merah ini pipet eritrosit. Ada garisnya sebanyak 1, 2, 3, 4, 5 sampai dengan 10, berarti 0,5 sampai dengan 1 kalau kita ingin memipet darahnya. Nah, di bagian dalamnya ada kaca berwarna merah, itu sudah ciri khas pipet eritrosit, sampai tanda 101 merek Asisten. Nah, 101 itu adalah, kenapa sampai 101? Karena satu area itu berada di batang awal, sementara 100 bagian itu berada di bagian gelembungnya ini. Jadi sebenarnya pipet eritrosit ini adalah 1 tambah 100. Sehingga dituliskan 101. 100 bagian yang tercampur homogen, ya kan? Satu bagian yang tidak tercampur, yaitu di bagian bawah. Ini bagian bawah ini pada saat kita setelah memipet cairan pengencer, maka cairan pengencer yang di bawah ini tidak tercampur pada saat kita mengocok pipet. Makanya disarankan dalam prosedur kerja, buang beberapa tetes cairan, 3-4 tetes cairan. Maksudnya membuang semua area satu bagian ini terbuang habis dan juga terbuang yang di area 100 bagian. Oke, kira-kira teman-teman sudah jelas maksud 101. Jadi bukan totalnya 100, misalnya pengencerannya sampai 0,5 kita pipet nih. Bukan
101 bagi 0,5, tapi 100 bagi 0,5, 200 kali pengencerannya. Nah, itu seperti itu kira-kira teman-teman mengenai penggunaan pipet eritrosit. Kalau sampai tanda 1 berarti 100 bagi 1 100 kali. Kalau misalnya 0,1 bagi 100 berapa? 1000. Nah, kira-kira seperti itu supaya teman-teman paham bahwa 101 itu adalah 100 tambah 1. 100 di bagian atas, di bagian bawahnya 1. Nah, kita pindah ke pipet leukosit. Pipet leukosit ini lebih kecil dibandingkan pipet eritrosit. Karena pipet leukosit pengencerannya sampai hanya tanda garisnya itu adalah 11. Nah, di dalam pipet leukosit ada kaca berwarna putih. Kemudian terdiri dari 10 bagian di bagian batang bawahnya. Yang tertulis 0,5 dan 1. Jadi sama saja dengan eritrosit, pipet eritrosit, pipet leukosit ini 10 ditambah 1 sama dengan 11. 10 bagian yang ada kacanya itu untuk pengenceran, 1 bagian yang di bawah yang tidak tercampur sama sekali, yaitu di batang bawahnya. Jadi hampir sama, 10 bagi 0,5 20 kali pengencerannya. Apabila 10 bagi 1 berarti 10 kali pengencerannya. Apabila 0,2 maka 10 bagi 0,2 berarti berapa? Nah, tinggal menghitung saja teman-teman. Jadi kira-kira seperti itu untuk pengenceran menggunakan pipet toma baik eritrosit maupun leukosit dalam hal pengenceran di kamar hitung. Nah, ini ada ini yang warna putih ini adalah yang dipakai di mulut untuk mengisap atau menyedot. Nah, ini karet atau istilahnya untuk menyedotnya. Ini selang pengisapnya. Jadi ini untuk menghubungkan antara untuk mengisap mulut dengan yang di pipetnya. Jadi zaman dulu memipetnya menggunakan mulut. Tapi sekarang yang di modern, sekarang kita tidak lagi menggunakan mulut. Dengan menggunakan bantuan siring. Siring 1 ml itu ideal untuk pipet leukosit. 1 ml juga bisa untuk pipet eritrosit. Ya kan? Tapi kalau menggunakan pipet 3 ml itu terlalu kencang atau terlalu cepat tarikannya untuk menyedotnya. Tapi semuanya kembali kepada teman-teman, keterampilan tangan-tangan teman-teman untuk melakukan pengenceran atau menggunakan siring atau sepuit tadi. Jadi di sini saya sarankan lebih baik menggunakan siring 1 cc sebagai pengganti penyedot pada mulut. Nah, itu lebih bagus lagi. Dan teman-teman di sini untuk hemositometer ini harus dicuci bersih ya, baik kamar hitungnya atau pipet tomanya, sehingga tidak ada bekas darah sebelum yang kita sudah melakukan pengenceran mengering. Karena kalau di pipet mengering itu akan menyumbat pipet bila darahnya mengering. Demikian juga kalau di kamar hitung mengering, maka kita akan membersihkannya agak kesulitan. Akhirnya kita menggunakan sejenis kayak kain atau tisu untuk menggosoknya. Risikonya kamar hitungnya, garis baginya akan mengalami gangguan. Bisa terkait di sana misalnya sisa serat-serat dari tisu, atau mungkin mengalami penipisan. Kita tidak tahu, makanya kamar hitung begitu diperiksa ternyata kamar hitungnya tidak jelas garis baginya. Itu gara-gara kesalahan dalam hal membersihkannya, digosok. Sebenarnya tidak boleh digosok. Harusnya begitu selesai diangkat kaca penutupnya lalu direndam. Nah, seperti itu caranya. Direndam dalam larutan misalnya hipoklorit 5%. Nah, kira-kira itu saja mengenai hemositometer yang kita unboxing kali ini. Semoga memberi manfaat bagi teman-teman yang menggunakan hemositometer ini dalam pembelajaran di kampus D3, D4 atau S1 TLM atau di SMK TLM atau di lapangan di laboratorium di tempat kerja teman-teman. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya Ahmad Lab.
Bye.